Firman Tuhan pagi hari ini akan kita baca dari 3 sumber. Yang pertama adalah dari Markus pasal 9 ayat 50. Markus pasal 9 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Teks kedua adalah dari Matius pasal 5 ayat 13. Ada di full screen. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terakhir Lukas pasal 1 14 ayat 34. Lukas 14 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 3 teks Alkitab ini kita akan belajar 3 kebenaran penting mengapa kita harus menjadi garam. Memang tema yang saya angkat pagi hari ini, jadilah seperti garam. Saudara, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga saudara yang ada secara online mengikuti pagi hari ini, ada 3 kebenaran penting dari 3 pokok yang sudah kita baca atau 3 teks firman yang sudah kita baca ini. Mengapa kita harus menjadi garam? Yang pertama adalah karena garam itu baik dan sangat berguna. Ayat yang baru kita baca tadi mengatakannya demikian. Garam baik. Dikatakan, garam itu baik. Saudara-saudara, garam itu bukan hanya baik, tapi garam itu juga berguna. Garam baik untuk kesehatan dan berguna untuk banyak hal. Kalau sayur tidak ada garam, dia tidak punya rasa. Seluruh makanan jika kita beri garam, dia akan ada rasanya. Saudara juga bahwa waktu kita mengawetkan daging akan awet apabila diberi garam. Saudara-saudara yang beli tempe, kalau seandainya khawatir beli tempe terlalu banyak, taburilah garam, masukkan di dalam kotak, masukkan di dalam kulkas. 1 bulan, 2 bulan pun tidak akan pernah rusak. Fungsi garam akan mengawetkan tempe itu. Apalagi saudara-saudara yang senang dengan tempe. Kadang-kadang kita bolak-balik beli sepotong 5.000, beli sepotong 10.000, habis digoreng 1 kali. Ternyata garam bisa membuat dia bertahan. Taburi garam saja, yang terlalu banyak, yang 2 sendok, 3 sendok, ya secukupnya saja. Saudara, ternyata garam memberi fungsi untuk mengawetkan makanan atau mengawetkan daging. Nah, apa yang terdapat di dalam garam? Garam itu adalah mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Itulah sebabnya cara menggunakan garam itu akan memberi manfaat bagus kalau caranya tepat. Itulah sebabnya garam harus ada di meja. Garam ditaburkan ketika kita makan. Tapi ketika garam ditaburkan pada waktu dalam keadaan panas, dia akan berubah menjadi racun. Itu kita tidak sadari. Dalam dunia masak-memasak, mungkin boleh dikoreksi saya, tapi itu adalah ilmu yang secara ilmiah bisa dicek kebenarannya. Garam mengandung natrium yang diperlukan dalam pembentukan cairan dalam darah. Jadi untuk mencairkan darah dibutuhkan natrium, yaitu dari garam itu, serta membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam sel-sel kita. Sel-sel kita ini ada jutaan, dan kalau mati
sel-sel darah kita dalam seluruh aktivitas, maka proses untuk bisa membawa sebuah perubahan-perubahan yang lebih baik adalah dibutuhkan juga garam di dalamnya untuk menjaga organ tubuh yang lain juga selain sel darah. Nah, hal ini membantu mengatur khususnya tekanan darah dan membantu untuk proses perpindahan sinyal di dalam saraf tubuh kita yang disebut dengan transmisi. Jadi ada proses di mana garam memberikan efek yang baik untuk sinyal pada saraf kita ini. Untuk dia mengalami proses transmisi, ada proses perpindahan dari sinyal-sinyal pada saraf kita. Nah, garam juga membantu dalam pengaturan dan pembentukan pada cairan di dalam lambung. Ya. Untuk pencernaan makanan dan untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, kekurangan garam itu dapat menyebabkan tubuh itu mengalami masalah kesehatan. Beberapa gejala bagi orang yang kekurangan garam terjadi sesuatu hal yang disebut antara lain tekanan rendah. Ya, ada darah rendah. Ada pusing, ada lelah, ada sakit kepala, ada kram otot dan juga mual. Jadi walaupun garam ini kelihatannya sederhana dan murah meriah, tapi dia kalau diberi untuk tubuh kita dalam takaran yang wajar, dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita untuk kestabilan secara jasmani. Kekurangan garam juga dapat mempengaruhi keseimbangan cairan di dalam tubuh yang dapat menyebabkan dehidrasi yang tidak terobati. Jadi betapa pentingnya garam. Oleh karena itu sangat penting memastikan bahwa kita memiliki asupan garam yang cukup. Tetapi harus dalam batas yang wajar. Itulah sebabnya firman Tuhan di Markus pasal 9 ayat 50 bagian B tadi katakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Ya, selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Kenapa? Karena garam adalah gambaran kemanfaatan yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka orang percaya digambarkan seperti garam. Artinya orang percaya dimanapun dia berada, dia seperti sifat garam. Sifat garam itu adalah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Kehidupan kita adalah untuk dapat menolong, mengurangi beban, keluhan, dan juga keadaan yang menekan dari orang lain. Sifat garam adalah mengawetkan, bahwa keberadaan orang percaya itu menyatukan, mempersatukan, membuat kita lebih sebagai saudara di dalam persekutuan orang percaya. Sifat garam itu adalah memberi rasa. Maka orang percaya dimanapun dia berada, memberi rasa nyaman, memberi rasa enak, memberi rasa tenang, memberi rasa damai di hati, di pikiran, di jiwa, di orang. Itu sifat garam. Ketika kita kurang di dalam hal ini, maka dunia ini mengalami kehambaran untuk menikmati kasih. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh hambar kasihnya. Orang percaya tidak boleh hambar di dalam kehidupan kebersamaan dengan orang lain. Hangat, bersahabat, memandang orang lain itu sama bernilai, sama berharga, sama rata. Tidak ada pembedaan, mau kelas apapun dia. Mau dia orang yang belum cukup, tapi dia adalah orang yang perlu untuk kita hargai dan hormati. Mau dia adalah orang yang berlebih, kita memperlakukan sama terhadap dia. Mau dia adalah orang yang biasa-biasa, kita memperlakukan sama. Saya teringat dengan seorang yang mengantar pesanan makan. Seorang petugas Grab ngantar makanan ke seorang anak gadis yang memesan pesanan makanan. Dia adalah orang yang tidak mempunyai kaki yang utuh. Dia bawa kendaraan, dia bawa pesanan makanan. Pada waktu dia bawa pesanan makanan, mungkin karena keterbatasan fisiknya, maka agak lambat sampai di tempat di mana seorang gadis itu pesan makanan. Ketika pesanan sampai di tempat,
Lalu anak gadis ini marah betul kepada dia, mungkin karena terlambat. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dia ambil makanan yang dihantar oleh tukang Grab yang kondisinya sangat terbatas itu, lalu dia lempar keluar dalam keadaan marah-marah. Tapi tukang Grab itu masih tetap ada di sana, dia belum menerima bayaran dari makanan yang dihantarnya itu. Tiba-tiba rupanya ayah dari si gadis ini melihat di layar CCTV di dalam rumah. Dia lihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Dan itu dia lihat, lalu kemudian dia keluar dan menemui tukang Grab yang bawa makanan ini, yang Grab Food ini. Lalu dia bertanya apa kejadiannya. Lalu dia sampaikan bahwa dia minta maaf terlambat menghantar oleh karena keterbatasan. Tapi waktu makanan diterima, anak bapak melempar kembali makanan itu, membuangnya, dan ini buktinya, dan belum membayar sama sekali. Dia panggil anaknya dan dia marahi anaknya, dia langsung tempeleng anaknya, dan dengan dengan sigap dia ambil itu kotak yang tempat makanan dan dinaikkan di atas sepeda motor, dan orang ini kemudian dia bayar kembali, ya, sambil tetap menunjukkan ketidaksenangannya terhadap anaknya dalam memperlakukan orang. Ada pesan yang sangat penting, jangan meremehkan, jangan memperlakukan orang secara sembarang. Hargai setiap orang. Itu yang mau ditunjukkan di sana. Bapak dan Ibu, kehidupan kita sebagai orang yang percaya diinginkan Tuhan supaya kita memberi rasa baik kepada orang lain, memberi rasa nyaman kepada orang lain. Hidup kita menjadi berguna. Maka hidup yang berguna diinginkan Tuhan itu terjadi kepada kita. Di sini kepada siapapun tanpa membedakan siapapun. Itulah sebabnya saya selalu ingatkan kepada diri saya, perlakukan setiap orang sama. Jemaat kita ini ada lebih kurang 12 suku yang ada ini. Di sini, yang di sini. 12 suku. Saudara-saudara, tiap suku itu punya keunikan tersendiri. Dan karena itu kita perlakukan setiap orang itu sama di hadapan Tuhan. Sama berharga di hadapan Tuhan. Sama bernilai di hadapan Tuhan. Kita tidak memandang rendah setiap orang hanya karena sukunya tidak sama dengan kita. Dan saya sudah tegaskan sejak dari awal saya dalam melayani. Adieli, kau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani semua orang, tidak di suku tertentu. Sama halnya dengan kita memperlakukan juga dengan ekonomi orang yang berbeda-beda. Jadi garam baik dan sangat berguna. Maka kita disebut sebagai harus jadi garam yang baik, harus jadi orang percaya yang baik, dan harus menjadi orang percaya yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, di rumah kah, di masyarakat kah, di tempat kita kerja, di kampus di mana kita berada, dimanapun kita menjadi orang yang berguna, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Amin. Yang kedua dan yang terakhir, mengapa kita harus menjadi garam? Sorry, ini bagian yang kedua, masih ada yang ketiga. Mengapa kita harus menjadi seperti garam? Karena sifat garam itu memberi dampak. Ada efek yang timbul. Dan efek yang timbul dari orang yang mengkonsumsi garam itu ada efek positif, ada efek baik, ada efek baik. Asalkan jangan berlebihan, bisa darah tinggi. Saya sekarang sudah mulai menghindari garam yang berlebihan. Karena pemicu saya darah tinggi itu adalah karena faktor makan. Selain faktor mikir. M1 makan, M2 mikir. Itu bisa naik tensi. Nah kalau mikir kan bisa dikelola. Apa yang dipikirkan? Maka cara berpikirnya, ngapain dipikirin terlalu berat-berat. Toh nanti juga bisa diselesaikan, teratasi. Tapi kalau soal makan, kan kita tidak tahu siapa yang memasukkan garam ke dalam makanan. Ya kan? Nah, tapi kalau nggak ada garam Pak Adi, rasanya kurang enak. Maka saya sudah mulai mengendalikan garam harus dikurangi. 1
garam harus dikurangi. Kemudian kalau sudah jelas bahwa mempunyai darah tinggi, maka jangan makan daging-daging. Ya. Jangan makan daging-daging, saya lanjutkan. Berlebih. Nanti tidak makan daging malah stres. Makanya kemarin waktu acara manten kemarin saya tanya, ini ada daging apa ini? Oh, daging sapi. Saya bilang enggak. Di sebelah ada daging? Oh, enggak ada. Berarti saya pilih kikil saja. Sudah mulai menoto diri. Sudah mulai menata bagaimana cara mengurangi supaya tensi jangan naik. Ya, karena kecenderungan saya itu tensinya naik. 3 tahun terakhir ini kecenderungannya naik. Kok enggak kebetulan marga saya itu halawa itu loh. Halawa itu dari kata halawa itu tinggi. Mungkin kecenderungan karena marganya. Tapi sebenarnya enggak ada kait-mengkait antara halawa dengan masalah tensi tinggi. Itu enggak ada kaitannya. Ya, itu belum terbentuk secara terbukti secara ilmiah itu. Itu digadok-gadok ambek Pak Adi gitu, ya. Disambung-sambungkan sama Pak Adi ini. Nah, yang kedua memang memberi efek. Nah, maka kaitannya mengapa kita harus menjadi seperti garam? Orang yang memiliki sifat seperti garam itu mudah berdamai dengan orang. Nah, kalau kita sulit berdamai dengan orang, kemungkinan besar garamnya kurang. Artinya apa? Hidup yang tadi itu memberi rasa ke orang, kasih. Hidup yang tadi hatinya penuh damai, itu perlu untuk ditambahkan pada diri kita. Bukan ditambahkan garam. Ditambahkan pada diri kita itu kasih. Ditambahkan pada diri kita itu hati yang damai. Saya sempat agak terpicu kemarin. Agak marah saya. Sudah sakit gigi, keluar diminta sama ibu, ayo keluar sebentar dulu. Dicari untuk scan ini berkas-berkas. Gigi sakit luar biasa. Ya. Terus tidak direncanakan gigi sakit. Kok malah pada waktu lagi nyetir mau keluar itu gigi mulai sakit. Aneh ini. Ternyata sakit gigi itu milih waktu di luar. Di dalam rumah nggak sakit. Nah kan repot ya. Nah waktu mundur mau antre ternyata ada kendaraan di depan. Waduh saya bolak-balik muter bagaimana posisi supaya karena saya sudah agak mepet ke sini. Lalu saya agak geser. Ya. Lalu saya beritahu ke sebelah. Saya bilang tolong kalau parkir kendaraan jangan usahain kita. Nanti juga masalah kalau seandainya saya mundur nabrak. Gitu. Ya, akhirnya anak-anak gadis yang ada di sini bingung juga. Mungkin mereka juga tidak bisa nyetir memindahkan mobil. Gitu kan. Akhirnya tak usahakan bagaimana akhirnya bisa. Posisi itu bisa dilewati. Lalu sudah cari-cari ternyata skenannya tutup. Saya sudah pikir pasti sudah tutup ini. Kayu tangan itu biasanya tutup. Tapi ya udahlah saya ikuti Ibu Ratu. Jadi saya jalan. Ya. Jalan. Terus sampai di mobil ditanyai lagi. Ini sanggup apa tidak? Saya jadi marah. Gitu ya. Karena orang sakit gigi ditanyai terus itu malah tambah sakit giginya. Ya maksudnya baik. Kalau nggak kuat, mbok ya nepio. Nanti silakan nanti anak yang jemput untuk ini, untuk nyetir. Jadi sementara saya agak marah-marah tak balap sedikit gitu mobilnya. Jadi supaya hilang, tapi malah tambah jadi. Nah kadang-kadang itu kita bisa tergoda untuk hal-hal yang seperti itu. Terus nyesel saya, ngapain saya marah-marahi orang. Terus sempat agak meninggi bahasa saya sama istri. Ngapain? Terus pagi-pagi diingatkan, kenapa bahasamu tinggi kemarin? Aku minta maaf ya. Ya, rupanya sakit gigi tidak pernah kompromi. Nah pertanyaannya, lah kok bisa sakit gigi? Tadi di rumah tidak sakit gigi. Lah memangnya sakit gigi janjian? Kalau saya bilang bisa janjian tak pikir sakit gigi di rumah aja. Gak harus waktu keluar sakit giginya. Lah pertanyaannya kok aneh gitu. Sampai saya bilang begini, pertanyaanmu loh tidak masuk di akalku.
Saya tak gitu kan. Nah itulah. Nah tapi saudara-saudara, sifat garam itu harusnya memberi damai. Jadi saya kemarin gagal saya. Sempat marah gitu. Padahal saya baru dengarkan sepanjang hari, itu ada video klip kecil. Bahwa orang yang marah-marah itu efek negatifnya akan membuat ini kondisi kesehatan kita makin rusak. Nah, gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita harus diingatkan kembali ya. Saya pikir tadi ya saya mau datang ke sebelah sama anak-anak gadis itu minta maaf sama mereka. Tapi mereka belum datang. Kenapa? Tidak enak kalau bikin orang jadi tidak damai itu tidak enak. Ya. Nah saudara, orang yang memiliki sifat seperti garam itu mudah berdamai dengan orang. Gampang berdamai dengan orang. Saya kemarin ini baru ngajari orang yang, maksudnya terakhir mengajari mereka yang mau menikah kemarin itu. Saya kemarin menikahkan jemaat kita yang ada di Selorejo. Nah saya memberi PR, ayo sebelum menikah masih ada nggak orang yang kau simpan di dalam hatimu kesalahannya belum dimaafkan. Nah ternyata sudah sejak dari tahun 2021. Bayangkan 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, katakanlah mungkin di akhir 2021 jadi 3 tahun. Makanya kadang-kadang itu kenapa muncul batu ginjal? Itu karena menyimpan kepahitan ya, sehingga batunya makin keras di hati. Ya. Itulah sebabnya mari saudara-saudara kita lembutkan hati kita yang agak keras-keras itu ya kalau bisa agak dipenyet sedikit gitu ya hatinya itu supaya bisa nerima orang apa adanya orang lain itu ya. Nah, saudara saya lanjutkan lagi setelah itu saya beri PR kepada mereka. Saya bilang besok atau nanti malam silakan tulis apa saja yang enggak kau suka dengan orang itu. Tulis sampai detail. Lalu kalau setelah tulis baca lagi. Kalau masih ada lagi catat lagi. Setelah itu nanti malam doa. Tapi kalau kamu kuat, siap, malam ini atau besok telepon orang. Sampaikan jujur saja, kamu selama 3 tahun ini kepahitan dengan dia. Tapi kamu akan memaafkan dia. Kira-kira begitu. Ternyata hari yang kedua datang. Kemudian sampaikan. Gimana sudah? Sambil ketawa-ketawa. Makanya orang yang sudah berdamai dengan orang lain itu mudah tertawa. Ada kemungkinan kenapa susah kita tertawa. Karena mungkin belum berdamai dengan orang. Nah ini coba. Ini wajah-wajah yang mudah tertawa atau yang susah tertawa. Lalu dia bilang begini, Pak, waktu saya telepon malah tiba-tiba yang bersangkutan bilang begini, aku minta maaf ya, karena selama ini begini. Nah, ya aku minta maaf juga gitu, karena selama ini saya sudah blokir nomormu, maka cek siapa yang diblokir nomornya oleh Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kepahitan hati kita membuat kadang-kadang kita sudah blokir nomornya, selalu kepikiran orang ini kok jengkel no hati gitu ya. Kadang-kadang pikir dia bisa tidur enak, saudara tidak bisa tidur. Nah, rugi kan? Rugi. Maka sifat garam, orang yang menjadi seperti garam adalah orang yang mampu memaafkan orang lain dan berdamai dengan orang lain. Karena itu hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Alkitab katakan selalu, tidak boleh tidak ada garam. Selalu memberi rasa enak kepada orang lain. Dikatakan di sini selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Berdamai seorang dengan yang lain. Maka saya katakan kepada dia, ayo buka Alkitab. Alkitab bicara apa? Dia baca. Kalau kamu ingin sembuh, maka kamu harus apa? Harus berdamai. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kenapa kamu belum sembuh hatinya? Karena belum berdamai. Akhirnya kemarin sumringah. Sumringah itu wajahnya
penuh keceriaan. Wajahnya penuh kegembiraan. Ya. Jadi cek-cek ya, kalau suami ternyata wajahnya kelihatan agak mendung, kemungkinan besar karena belum belum beres sesuatu. Diselesaikan baik. Kalau wajah istri kelihatannya cemberut, kemungkinan besar mungkin barangkali ada juga yang belum diselesaikan. Ya. Karena itu mari kita belajar untuk berdamai, ya, berdamai dengan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita harus menjadi seperti garam? Karena dunia ini lagi kehilangan garam. Karena dunia ini perlu digarami oleh kita. Karena dunia ini perlu diberkati melalui hidup kita. Karena dunia ini perlu menerima efek dari hidup kita secara baik. Itu maksudnya. Karena dunia ini perlu kita untuk memberi rasa. Untuk memberi rasa nyaman. Untuk memberi rasa damai. Untuk memberi rasa tenang. Untuk memberi rasa indah kepada orang lain. Amin. Maka orang Nias memberi nama kepada anaknya. Damai hati Halawa. Yang belum saya dengar adalah memaafkan Halawa. Ya, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, mari dalam hidup, sebagaimana firman katakan Matius 5 ayat 13, boleh dimunculkan lagi. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Ya tidak bisa diasinkan lagi kalau sudah tawar. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadilah orang percaya yang berguna bagi orang lain. Harus menjadi orang yang percaya dan berguna bagi orang lain. Itu disebut sebagai orang Kristen yang menjadi garam. Jangan sampai menjadi hambar kehidupan kita di orang lain. Jangan sampai orang lain menjadi antipati terhadap kita. Jangan sampai orang lain menjauh dari kita. Jangan sampai orang lain tidak suka setiap kali melihat kita. Tapi selalu dirindukan kehadiran kita. Selalu didambakan kehadiran kita oleh setiap orang. Karena ternyata hidup kita memberi rasa, memberi garam bagi mereka. Dunia ini lagi dalam keadaan frustrasi, dunia dalam keadaan kecewa, dunia dalam keadaan mereka mengalami kehilangan kasih sayang. Maka orang percaya hadir di situ, memberi rasa kepada mereka. Jadi kesimpulannya, jadilah seperti garam. Bapak Ibu, saya membawa di sini gelas berisi air. Bapak Ibu bisa lihat? Bisa lihat? Bisa lihat. Saya juga bawa oleh-oleh. Yaitu sebutir telur. Kayaknya tidak cukup untuk semua. Saya tidak lagi praktek merebus telur. Tapi waktu saya masukkan ke dalam air bening ini, telur ini, kira-kira menurut Bapak Ibu tenggelam apa tidak? Telur ini, kalau saya masukkan ke dalam air ini. Hah? Tenggelam. Kalau enggak tenggelam gimana? Kita tes ya, supaya terbukti. Oke. Ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini telur ayam asli dan ini adalah air. Dan saya akan masukkan ke dalam air dan kita buktikan apakah tenggelam atau tidak. Oke? Tenggelam? Tenggelam? Oke. Maka saya akan mengeluarkan telur ayam ini kembali, memastikan bahwa telur ayam yang sama saya akan tetap gunakan.
Baiklah. Ini supaya saya tidak dianggap main curang, saya serahkan di situ gelas yang satu. Saya ambil lagi gelas yang lain. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya masukkan ke gelas ini kira-kira tenggelam apa enggak? Tenggelam apa enggak? Tenggelam ya. Oke, kita buktikan ya. Tenggelam apa enggak? Ngambang kan? Yang tadi yang pertama kita masukkan telur ayamnya tenggelam. Di gelas yang kedua air putih, ternyata telur ayamnya tidak tenggelam. Ayo rahasianya kenapa tidak tenggelam? Karena ada garam. Garamnya kelihatan apa enggak? Garamnya kelihatan? Sudah bercampur dengan air kan? Sudah bercampur dengan air. Kadang-kadang kita mungkin tidak kelihatan, tapi orang selalu ingat dengan kita karena senyumnya, karena kebaikannya, karena kata-katanya, karena hidupnya yang baik. Orang mungkin hanya lihat sepintas, tapi dia memberi dampak. Dia memberi dampak. Kenapa air ini bisa membuat telur ayam yang berat ini menjadi apa? Menjadi terapung. Karena ada garam. Maka hidup yang menjadi garam itu pasti berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu, ini telur ayam. Kalau dipecahkan bisa atau tidak sendiri? Bisa? Tidak bisa. Kita butuh wadah yang lain untuk dipukulkan baru pecah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan tes telur ayam di rumah. Kalau pecah bukan tanggung jawab saya. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain juga untuk memberkati kehidupan kita. Maka sesama orang percaya harus memberi dampak, harus memberi rasa. Kiranya kehidupan kita dirasakan oleh orang lain. Kiranya kehidupan kita berdampak kepada orang lain. Hendaklah kita menjadi garam, karena garam baik manfaatnya dan berguna bagi banyak orang. Kiranya kita juga menjadi orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Yang kedua, hendaklah sifat garam yang memberi rasa, yang memberi efek yang baik kepada orang lain, dengan mudah berdamai kepada orang lain, juga ada pada diri kita. Dan yang ketiga, kiranya kehadiran kita di dunia ini, di masyarakat kita, itu akan memberi garam kepada mereka, memberi sesuatu yang berbeda kepada mereka, dari cara berpikir kita, dari cara bersikap kita, dan dari cara berperilaku kita. Tuhan memberkati kita.